Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing serta para sahabatku semua dalam BPG Batch 1 tahun 2025. Perkenalkanlah, nama saya Mas Ad beserta peserta BPG Batch 1 tahun 2025 dengan nomor mahasiswa 24240111557. Di samping itu saya juga guru SKI Sejarah Perjuangan Islam di sebuah madrasah, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Darussalam di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kami sedang melaksanakan mungkin bidang studi SKI dengan tema Geografi Sunan Kudus. Baik, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikutnya. Allahumma billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Salam. Silakan masuk. Ada kamera. Yang masuk. Ada kamera. Senyumnya mana? Senyum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. 2 kali. Diulang lagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini adalah hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 Masehi. Anak-anak bisa hadir atas izin Allah. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal Alamin. ya. Sungguh bahagia rasanya Ustaz bertemu kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Namun jangan lupa kesehatan ini mari kita sama-sama kita gunakan untuk sebaik mungkin. Tentunya adalah sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sehat kita gunakan untuk banyak belajar dan berbuat yang positif. Amin ya rabbal Alamin. Baik anak-anak, selanjutnya sebelum belajar dimulai, mari kita sama-sama membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh siapa? Rizky. Kitanya Rizky, Ananda Rizky dipersilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin.
melaksanakan pembelajaran, yaitu dengan materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) yang berjudul apa? Sunan Kudus. Biografi Sunan Kudus. Sunan Kudus. Anak-anak sekalian, sudah tahu siapa Sunan Kudus? Siapa Sunan Kudus? Sudah. Coba, siapa itu Sunan Kudus? Sunan Kudus adalah Sunan Kudus adalah salah satu wali songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Iya, Sunan Kudus adalah salah satu wali Allah yang menyebarkan agama di Pulau Jawa. Ya, itu Sunan Kudus. Jadi anak-anak yang belum paham bisa melihat materinya ya, supaya lebih paham. Nah, itulah materi pada hari ini, yang mana Sunan Kudus adalah sunan yang diberikan tugas ya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengembangkan, melanjutkan risalah Nabi Muhammad SAW, yaitu mengembangkan agama Islam di mana? Yaitu di Pulau Jawa, di Jawa Tengah, namanya apa? Kota Kudus ya. Baik. Nah, sebelum dilanjutkan, mari kita membaca shalawat apa? Tibul Qulub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibul qulub wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Iya. Anak sekalian, nah ini. Jadi di dalam teks di bawah itu ada namanya Sunan Kudus adalah salah satu wali songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Siapa nama kecilnya? Nama kecil daripada Sunan Kudus adalah Ja'far Shadiq. Anak dari siapa? Sunan Kudus. Siapa nama ibunya? Keturunan siapa? Sunan Ampel. Sunan Ampel. Sunan Ampel ini ada di mana? Coba ada yang tahu? Ada di Surabaya. Di Surabaya. Oh ya, Sunan Ampel yang di Surabaya mempunyai keturunan yang namanya Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Ya. Nah, Kudus dikenal dengan apa? Dengan bijaksana, bijaksana, toleran terhadap
wali songo yang ada di Jawa semuanya punya kebiasaan yang baik. Nah itu bijaksana, toleransi, dan menghormati budaya lokal. Ya, kan? Budaya lokal. Dulu banyak di Jawa itu orang minum-minum, ya, main wadon, ya, kemudian judi, ya, ada nyadran, ya, banyak hal-hal yang menjadi kebiasaan orang-orang dulu sebelum masuknya para wali. Setelah masuknya para wali ke Pulau Jawa, semua itu dihilangkan, tidak dihilangkan, cuma sebagian dirubah, diberikan sisipan atau masukan yang mengandung hukum Islam. Itulah hebatnya wali kita, ya, dari termasuk Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus, ya, luar biasa. Beliau adalah orang yang bijaksana, orang yang toleransi, dan mempunyai kebiasaan menghormati budaya lokal, ya. Ada wayang kulit, ya, di sana tuh, ya, ada ketoprak, bukan makanan ketoprak itu, ya, tapi ketoprak itu musik, ya, budaya. Modelnya seperti, ya, alatnya sama. Wayang alatnya apa? Gong apa, ya? Gending, ya, sama. Gong itu juga gending, wayang juga gending, apa lagi? Klubuk juga gending, ya. Nah, kan? Nanti sama alatnya, cuma beda nama, ya. Di situ di sela-sela berjalannya budaya itu banyak orang-orang yang minum minuman keras, ya. Nah, saya diketahui oleh Sunan Kudus, akhirnya kebiasaan yang tidak baik itu dirubah dengan kebiasaan yang baik dan mempunyai unsur Islami. Paham? Alhamdulillah. Nah, ini materinya itu sekarang. Nanti, ya, sedikit. Nah, nanti anak-anak bisa diskusi, ya, diskusi dengan teman-temannya nanti. Nah, di bawah itu ada juga ada pemikiran Sunan Kudus, nama kecil itu, ya, asal usul sifatnya sudah. Nah, kemudian kegiatan pertanyaan, ya, atau diskusi kelompok. Menurut kalian, mengapa Sunan Kudus dikenal sebagai wali yang toleran? Nah, ya, ada yang bisa? Kenapa? Jadi sudah saya sampaikan. Mengapa Sunan Kudus dikenal dengan wali yang toleransi? Ada. Ada kan? Toleransi, kan? Menghormati budaya. Kemudian tadi apa? Bijaksana. Nah, yang ditanyakan adalah toleransi. Anak-anak ada yang tahu toleransi? Tahu. Apa itu toleransi? Menghormati dan menghargai. Ya, menghormati dan menghargai kebudayaan lain. Non-muslim tidak dicela, tidak diasingkan, tetap diajak bermasyarakat. Itu namanya toleransi. Anak-anak pasti melihat, ya, di masyarakat, ya, ada orang yang tidak toleransi itu. Wow, sempat, ya, sempat di Balikpapan hampir saja akan ada perang antar suku antara Dayak dengan Jawa, Dayak dengan Perantau, ya, ada. Tidak menghormati suku, gara-gara tidak menghormati suku. Ada orang Bugis mau perang sama orang Jawa, ya. Ada orang non-muslim mau perang sama orang muslim karena tidak menghormati, tidak toleransi. Kira-kira baik gak yang toleransi itu? Baik sekali. Terus nomor 2, apa manfaat memahami keteladanan tokoh seperti Sunan Kudus pada zaman sekarang? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Ada? Yang tahu? Apa manfaat jika kelas 6 ini memahami keteladanan tokoh seperti Sunan Kudus? Ya, sangat baik sekali karena kita dilatih untuk bertoleransi, bijaksana, dan menghormati
menghormati orang lain serta budaya orang lain. Bagus enggak? Bagus. Tuh, zaman sekarang kalau tidak seperti itu, kita tidak punya saudara, ya? Betul enggak? Di samping kita tidak punya saudara, Balikpapan akan tidak aman. Terus dirundung kesedihan, ya, dirundung ketakutan, betul enggak? Betul. Akhirnya di Balikpapan lumpuh. Di jalan raya sepi, di pasar sepi, ya, di mana-mana keramaian sepi karena orang tidak berani, karena tidak aman. Nah, sekarang aman. Anak-anak rasakan tidak aman enggak? Aman deh. Mau berangkat sekolah aman, gak ada yang nyulik, ya, gak ada yang nembak, gak ada yang nangkap, betul gak? Gak ada yang cegah, silakan. Nah, sungguh luar biasa kita meneladani tokoh kita, yaitu Sunan Kudus. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kalian meneladani sifat bijaksana beliau? Caranya tadi itu sama, ya. Caranya adalah kita harus mempunyai sifat yang baik, toleransi, tidak membedakan si A, si B. Contoh Rizky, ya kan? Saya benci sama si Gigi, benci, dan dia miskin, dia bodoh, nah, kan? Akhirnya apa? Akhirnya tidak nyaman kan sekolah, kan? Betul kan? Gak nyaman, males sekolah, ngapain? Saya di sekolah godekin terus tuh, kan? Tidak nyaman. Tapi itulah pentingnya kita meneladani sifat bijaksana dan toleransi kepada kawan. Kita harus tahu mana kawan, mana lawan. Lawan kita siapa? Ayo, siapa lawan kita? Lawan kita, iblis, setan. Hai, ada setan nggak di sini? Ada. Nggak kelihatan. Yaitu lawan kita. Teman kita siapa? Kita semua. Alhamdulillah. Sampai sini ada yang mau tanya, silakan. Ayo, silakan. Ayo, apa aja? Silakan. Ya, sebelum melanjutkan materi selanjutnya, sudah. Selanjutnya yaitu kegiatan yang ketiga, proyek pohon silsilah Sunan Kudus. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Kalian sudah berkelompok kan? Masing-masing kelompok membuat satu pohon silsilah Sunan Kudus. Sudah tahu caranya? Sudah di-share sama Ustadz. Itu sudah PR kalian, ya. Mau ditambahkan di sini boleh, nanti kita tayangkan di sini, ya. Itu jadi kalian, tapi tidak, ya. Silakan mulai tadi membuat poster pohon keluarga Sunan Kudus. Kemudian gambar pohon besar, lalu tulis nama-nama berikut: kakeknya siapa, ayahnya siapa, ibunya siapa Sunan Kudus itu. Ya. Nah, di situ itu aja, gampang. Anak-anak sekalian yang cerdas, yang pintar, yang soleha, siap? Siap. Alhamdulillah. Aku anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Yes, Islam. Iya. Silakan. Kemarin sudah di share masa ya. Ya, silakan dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tidak usah terlalu lagi, yang penting cetak dilihat.
silakan dimulai. Boleh bikin aja ya, 3 orang ya, nanti diambil yang terbaik. Nah, silakan. Ya, yang terbaik nanti diambil yang terbaik ya. Nah, nah. Ya, terserah. Nanti diambil yang terbaik. Silakan. Ya, diambil yang terbaik nanti ya. Silakan. Oke. Nanti diambil yang terbaik buat apa? Satu yang terbaik. Jadi, masing-masing kelompok akan diambil satu yang terbaik. Jadikan sampel. Ini juga hasil kelompok A, hasil kelompok B. Ya. Iya, diri. Iya, silakan. Iya, waktunya singkat. Waktunya jangan terlalu waktu. Dirampaikan menjadi 30 menit atau 40 menit ya. Dirampaikan. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik. Baik anak sekalian, setelah kalian bekerja sama, yaitu kerja kelompok A dan kelompok B, alhamdulillah telah menghasilkan beberapa gambar ilustrasi, yaitu pohon, silsilah, Sunan Kudus. Nah, di situ kalian bisa melihat hasil daripada kalian semuanya. Nanti kelompok A, kelompok B sudah mendapatkan
yang luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, ini A ya. Ini B ya. Ini A. Ini B ya. Ada yang agak redup, ada yang agak cerah. Tidak apa-apa. Memang begini hasilnya ya. Harus berbeda. Kalau sama tidak bisa. Tentunya berbeda ya. Jadi baik, selanjutnya. Nah, setelah kita mengerjakan ilustrasi daripada pohon ya, pohon silsilah Sunan Kudus, itu bisa mengambil kesimpulan bahwa di pohon itu terdapat nama-nama, yaitu siapa? Keturunan atau silsilah Sunan Kudus. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kalian mudah menghafal. Luar biasa. Dari kerjasama itulah maka terwujud gambar yang mana gambar pohon ini terdapat gantungan atau tempelan silsilah Sunan Kudus. Baik anak. Kemudian selanjutnya ya, di situ ada penilaian kreativitas membuat poster atau gambar itu ya. Kemudian diskusinya bagus, refleksi dirinya bagus, kemudian kerapian dan kerjasamanya bagus sekali ya. Nah, sudah. Yang terakhir yaitu kita sama-sama menutup pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang luar biasa ini bisa menambah motivasi untuk lebih giat lagi belajar. Nah, sama-sama Ustadz sebagai guru SAI di MI Darussalam, yang mana pembuatan video ini adalah perlu kerjasama antara murid dengan guru. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah selesaikan pembuatan video terkait kinerja guru, yang mana ini harus dibutuhkan sekali untuk perlengkapan daripada ujian pengetahuan APPG tahun 2025. Baik, mari kita sama-sama kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca doa Tafatul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.